tujuan dari moderasi beragama, bagaimana kondisi keragaman masyarakat Indonesia ini dari agama, budaya itu perlu ada perekat. Jangan merasa kitalah yang paling hebat, jangan merasa kitalah yang paling benar, tapi laksanakan kebenaran, kepercayaan ajaran agama masing-masing untuk saling menghormati. Jadi Islam ini agama rahmatan lil alamin. Satu Indonesia ada 6 agama. Jadi ke-6 agama ini saling mempererat, memperkuat, baik itu dalam kebangsaan maupun ukhuwah secara kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama kami di channel Madu LCTV dalam perbincangan inspiratif dan edukatif. Bersama saya kali ini sebagai host Iqbar Sidki. Dan telah hadir bersama saya kali ini sosok yang menginspiratif banyak orang, yaitu telah hadir bersama saya Bapak Haji Abrarzim SH SAG MH. Baik Pak, kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama bagi siswa Madrasah Aliyah Darul Ulum Pak. Jadi sebelumnya moderasi beragama itu apa sih Pak? Baik, terima kasih Ananda Iqbal dan saudara pemirsa dari podcast Madrasah Aliyah Darul Ulum. Hari ini kita bincang-bincang mengenai moderasi beragama. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu bermakna pengurangan kekerasan, kemudian juga menghindari ekstrim. Itu makna secara etimologi. Di dalam buku saku tanya jawab moderasi beragama bermakna jalan tengah. Kalau ada dalam sebuah acara bernama moderator, maka dia moderat, berada di jalan tengah, menghubungkan antara narasumber dengan audiens. Ini pengertian pertama. Yang kedua, kita lihat secara terminologi bahwa moderasi beragama di dalam buku putih moderasi beragama itu diartikan cara pandang atau bersikap. Orang sering menyalahkan, dia sangka moderasi beragama itu memodernkan agama. Padahal sikap perilaku kita, mengambil posisi di tengah-tengah yang secara etimologi tadi. Dan selalu bertindak adil, tidak ekstrim dalam beragama. Itu yang beberapa definisi tentang makna moderasi beragama. Apa sih Pak bedanya toleransi dan moderasi beragama ini Pak? Baik, kita lihat apa itu toleransi. Jadi toleransi kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bermakna menghargai, toleran, membolehkan pendirian orang lain, amalan umat beragama lain. Ini dekat-dekat ini. Kepercayaan, kebiasaan, kemudian juga yang tidak bertentangan dengan pendiriannya itu adalah akidahnya, maka akidah kita berbeda. Kalau menurut MUI, toleransi itu menghormati, menghargai antar kelompok, antar individu, dan di lingkungan masyarakat. Jadi ini sudah mulai terjadi interaksi dengan pihak lain, dengan lingkungan kita. Baik. Apa sih Pak tujuan dari moderasi beragama ini Pak? Nah, tentu
tujuan dari moderasi beragama bagaimana kondisi keragaman masyarakat Indonesia ini dari agama, budaya itu perlu ada perekat. Jangan merasa kitalah yang paling hebat, jangan merasa kitalah yang paling benar, tapi laksanakan kebenaran, kepercayaan ajaran agama masing-masing untuk saling menghormati. Jadi Islam ini agama rahmatan lil alamin. Satu Indonesia ada 6 agama. Jadi keenam agama ini saling mempererat, memperkuat, baik itu dalam kebangsaan maupun ukhuwah secara kemanusiaan. Baik Pak. Apakah ada nggak Pak undang-undang yang mengatur tentang moderasi beragama ini Pak? Nah, program moderasi beragama itu setelah dulu digagas oleh Menteri Agama Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin, itu kira-kira di tahun 2014, lalu kemudian berikutnya di tahun 2022 ketika Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Haji Yakut Khalil Qomas atau yang lebih dikenal dengan Gusmen itu sudah mengeluarkan KMA nomor 93 tahun 2002 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Jadi kalau dulu sudah ada sosialisasi, sekarang sudah masuk ke penguatan dan ini sudah menjadi prioritas. Program prioritas Kementerian Agama itu ada 7. Nomor satunya itu adalah penguatan moderasi beragama. Yang kedua ada transformasi digital. Kemudian yang ketiga ada tahun toleransi beragama. Yang keempat ada revitalisasi KUA. Kemudian kelima religiosity index. Dan yang keenam kemandirian pondok pesantren, serta yang ketujuh Cyber Islamic University. Baik Pak, berarti moderasi beragama ini merupakan program dari pemerintah Pak? Ya. Lalu kepada siapa sih Pak moderasi beragama ini harus kita sosialisasikan Pak? Nah, untuk menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, satu Indonesia ada 6 agama, maka ke seluruh rakyat Indonesia, kalau di jajaran Kementerian Agama, dari hulu sampai hilir itu, dari eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, kemudian guru-guru, penyuluh, penghulu, kemudian tokoh agama, tokoh adat, siswa-siswi, dan seluruh masyarakat Indonesia ini harus paham kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kira-kira nih Pak, moderasi beragama itu baru ada pada saat ini atau gimana Pak? Kalau kita lihat di dalam Islam, itu masa Rasulullah SAW, sikap moderat Rasulullah itu sudah ada. Misalnya suatu ketika Rasulullah sedang berada di masjid, ada lewat Arab Badui, beliau sesak pipis. Arab Badui ini sesak pipis, nggak tahu di mana toilet, sehingga dia pipis di sudut masjid. Waktu itu Umar bin Khattab melihat, beliau marah. Kata Umar, apa yang kamu lakukan? Nabi dengar. Kata Nabi, ada apa ya Umar? Yang itu ya Rasulullah. Dia sudah pipis di masjid ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia selesaikan hajatnya, buang hajatnya. Nanti ambil air, siram. Ini adalah sikap yang moderat, sikap yang tidak radikal, dan sikap yang tidak ekstrim yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian tadi yang sudah saya sambung, di pemerintah masa Menteri Lukman Hakim, kemudian dilanjutkan sekarang adanya KMA nomor 93 tahun 2022 tentang penguatan moderasi beragama.
Bagaimana sih Pak contoh dan sikap pengamalan moderasi beragama ini bagi kami siswa-siswi Pak? Nah, tentu yang paling penting dalam moderasi beragama itu adalah sikap tawassut. Kita siswa ini. Tadi sudah disampaikan kita beragam suku, beragam agama, beragam budaya, beragam bahasa, banyak pulau, hidup berdampingan. Nah, kita sebagai siswa silakan bersikap netral. Ini yang disebut dengan tawassut. Yang berintikan pada prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kita berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, dan inilah yang disebut dengan moderat. Kalau dalam Islam disebut wasatiyah. Ini satu. Yang kedua adalah tawazun, menjaga keseimbangan, yakni dari dua hal yang positif, yakni berdoa dan ikhtiar. Prinsip keseimbangan diterapkan ketika mengapresiasi sesuatu. Dan yang ketiga itu ada iktidal, adil dan senantiasa menegakkan keadilan. Ini siapapun kita, lain suku, tapi kalau di madrasah nggak ada lain agama. Tapi lain suku pasti, lain bahasa pasti, tapi tidak saling mengejek, tidak membuli, tidak menyingkirkan, tidak memarginalkan, dan kita satu dalam kesatuan. Menurut Bapak sendiri nih Pak, seberapa penting sih peranan siswa dalam mewujudkan moderasi beragama ini Pak? Siapapun kita, tidak hanya siswa, jadi sama-sama, apalagi di Madrasah Aliyah Darul Ulum yang di sini juga ada boarding pesantren, tentu siswa-siswi santrinya beragam dari daerah. Nah, ini menjadi penting, saling menghormati. Kalau perlu menggali perbedaan itu, menggali budaya. Tidak jarang kan kalau ada acara-acara khusus di Darul Ulum ini, ada tampil didong misalnya, ada tarian-tarian dari kabupaten lain. Ini adalah sebagai sikap yang sudah ditampilkan oleh siswa-siswi, oleh anak-anak pondok pesantren yang ada di Darul Ulum ini. Apakah kita dalam moderasi beragama ini ada batasan tersendiri Pak atau bagaimana? Nah, kalau tadi sikap, pandang, lalu kemudian diiringi dengan toleransi. Tentu ya, tidak semuanya. Toleransi itu tidak semuanya juga dibolehkan. Ada batasan-batasannya. Misalnya, batasan toleransi itu tidak menyangkut akidah. Masalah Tuhan nggak bisa disamakan. Jadi semuanya udah Tuhan kamu, Tuhan saya, itu nggak bisa. Itu harus jelas. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian ibadah. Batasan kedua ibadah. Ibadah itu nggak bisa dicampurkan dengan agama lain. Ya. Dia punya rumah ibadah masing-masing, itu dijaga keamanannya oleh pemerintah. Kemudian tidak melanggar nilai kemanusiaan. Toleransi itu melanggar nilai kemanusiaan nggak boleh. Dan yang keempat, tidak mengganggu ketertiban umum. Toleran tapi orang terganggu. Nah, ini juga nggak dikatakan toleran. Itu barangkali yang batasan-batasannya. Apa yang terjadi sih Pak bagi bangsa ini, misalnya tidak ada seorang pun yang mengamalkan moderasi beragama Pak? Apakah ini sebagai musibah bagi bangsa kita jika tidak ada yang mengamalkan moderasi beragama? Kalau tidak moderat, tadi lawannya, berarti ekstrim kan? Berarti radikal kan? Kalau radikal, itu disharmoni. Kalau disharmoni, terjadi kekacauan, terjadi instabilitas. Dan orang-orang luar, negara-negara lain, banyak belajar kepada Indonesia. Begitu beragamnya budaya, beragamnya bahasa, beragamnya agama, tapi kita bisa hidup damai. Kalaulah para pihak
tidak moderat, tidak saling menghormati, tidak toleran, maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi separatisme, akan terjadi instabilitas di negara ini. Jika kita terus berusaha mengamalkan sikap moderat ini untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah cocok, Pak, jika sikap moderasi beragama ini kita jadikan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik antara sesama kita, Pak? Nah, itu begini. Moderat, toleran, itu masing-masing individu melaksanakan. Kalau ada yang melanggar batas, melanggar hukum, itu sudah jalurnya jalur hukum. Kalau kita di Aceh masih ada jalur hukum adat. Kalau ada persengketaan di kampung, bisakah diselesaikan secara adat di kampung? Bisa. Bisakah kita duduk damai dalam selisihan? Bisa. Kalau tidak bisa lagi, baru ke jalur hukum. Tapi kalau masih bisa diselesaikan dengan musyawarah, mufakat, sengketa, konflik yang terjadi, kenapa mesti harus ke meja hukum? Selama ini, Pak, Bapak kan sudah lama berperan dalam Kementerian Agama, Pak, khususnya di Aceh ini. Ya. Apakah selama ini ada terjadi kasus-kasus seperti tidak menghormati agama lain di Aceh ini, Pak? Atau bagaimana, Pak? Perang di Aceh yang terjadi puluhan tahun, itu bukan perang konflik agama. Di Aceh, mungkin yang masih hangat baru-baru ini masalah rumah ibadah itu disingkil. Itu juga hanya segelintir kecil, ada yang mendirikan rumah ibadah tetapi secara hukum itu belum terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi yang lain secara umum, alhamdulillah di Aceh dan Banda Aceh malah itu termasuk keadaan kerukunan umat beragama itu berjalan dengan baik. Jika kita membahas masalah agama, Pak, pasti tidak asing lagi bagi kita mendengar itu kata radikalisme. Jadi apakah ada hubungannya, Pak, radikalisme dengan moderasi beragama, Pak? Jangan salah paham. Kalau udah bicara agama, seolah-olah radikal. Apapun agama di dunia ini tidak mengajarkan kekerasan. Agama apapun di dunia ini tidak mengajarkan radikalisme. Boleh jadi semua agama mengajarkan kedamaian. Atau saya balik bahasanya, tidak semua seluruh agama tidak menginginkan kekacauan. Seluruh agama menginginkan kedamaian. Jadi jangan bicara agama, bicara radikal. Yang salah siapa? Yang radikal siapa? Bukan agamanya. Orangnya itu yang salah dan keliru menafsirkan ajaran agamanya. Baik, Pak, mungkin ada sedikit tips dan trik bagi siswa-siswi, Pak, untuk bisa menumbuhkan rasa moderasi beragama, Pak. Baik, kepada anak-anak kami sekalian, silakan menuntut ilmu dengan rajin. Bahagiakan kedua orang tua. Mari kita hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini. Paling tidak ada 4 indikator nilai kita hidup berdampingan. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Siapapun kita sedang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai umat beragama, mari kita anti terhadap kekerasan. Kita jauhi radikalisme, kita jauhi ekstrim. Yang ketiga, kita bersikap toleran terhadap orang lain. Dan jangan lupa, kita juga adaptif terhadap budaya lokal. Tidak menghina budaya orang, saling menghormati. Kadang malah kita bisa belajar dan menggali
dari budaya itu yang cocok dengan lingkungan dan situasi kita. Mungkin Pak ada sedikit harapan Bapak untuk pemuda-pemuda Aceh ini Pak untuk kedepannya bagaimana Pak? Harapan kami, pemuda-pemuda Aceh, teruslah menuntut ilmu, teruslah belajar, raih masa depan yang lebih baik. Mari kita hidup berdampingan, dan dengan ilmu kita kuasai dunia, dengan ilmu kita kuasai akhirat, dengan ilmu kita kuasai dua-duanya, dunia dan akhirat. Jadilah pemimpin-pemimpin hari esok yang lebih baik yang diharapkan dalam berbangsa dan bernegara, dan juga sebagai pejuang di dalam agama. Baik, pemirsa Madu LCTV, tadi telah kita dengar beberapa kisah atau beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosialisasi moderasi beragama bagi siswa dan siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum. Mungkin hanya sekian perbincangan podcast saya kali ini. Saya sebagai host Ikhbar Sidki, dan telah hadir tadi bersama kita Bapak Haji Abrazim SAG MH. Mungkin sekian dari perbincangan kami pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.